Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang induksi rule, case-based reasoning, dan komputasi syaraf. Induksi rule. Induksi aturan adalah proses penambahan data yang bertujuan untuk menyimpulkan aturan if-then dari kumpulan data. Aturan-aturan yang dihasilkan dapat mewakili model ilmiah dari data atau hanya pola-pola lokal dalam data. Induksi aturan merupakan bagian dari pembelajaran mesin yang mencoba membuat algoritma tanpa pemrograman manusia. Algoritma pembelajaran aturan mengambil data pelatihan sebagai input dan membuat aturan dengan mempartisi tabel dengan analisis cluster. Selanjutnya, induksi rule otomatis. Induksi, proses reasoning dari hal khusus ke hal umum. Rule dihasilkan oleh program komputer dari contoh kasus menyediakan contoh-contoh masalah, training set atau kumpulan pelatihan. Contoh algoritma induksi rule otomatis adalah ID3. Apa itu ID3? Pertama kali ID3 mengkonversi matriks pengetahuan ke dalam buah keputusan. Atribut yang tidak relevan dihilangkan dan atribut yang relevan diorganisasi dalam cara yang efisien. Contoh kasus dengan ID3. Contohnya petugas bagian peminjaman di bank. Atribut permintaan pinjaman itu tingkat pendapatan, aset, usia, dan jumlah tanggungan. Isi nilai atribut dengan menggunakan beberapa contoh kasus. Bisa dilihat tabel di bawah. Diperoleh 3 rule. Yang pertama, jika pendapatannya 70.000 atau lebih, setujui permintaan pinjamannya. Yang kedua, jika pendapatannya 30.000 atau lebih, usianya paling sedikit harus 40 tahun. Asetnya lebih dari 249.000 dan tidak mempunyai tanggungan, maka permintaannya disetujui. Yang ketiga, jika pendapatannya antara 30.000 dan 50.000 dan asetnya paling sedikit adalah 100.000, maka permintaannya disetujui. Selanjutnya ada keuntungan dari induksi rule. Yang pertama, dapat digunakan untuk hal-hal yang lebih rumit dan lebih menguntungkan secara komersial. 2. Pembangun atau builder tidak harus menjadi knowledge engineer. 3. Builder bisa berasal dari seorang pakar atau analisis sistem. Keempat, sehingga menghemat waktu dan biaya, serta menghasilkan kesulitan yang berhubungan dengan knowledge engineer yang merupakan orang luar yang tidak familiar dengan bisnis. 5. Mesin induksi juga menawarkan kemungkinan untuk mendeduksi pengetahuan baru. Yang keenam, dimungkinkan mendaftar semua faktor yang mempengaruhi keputusan tanpa pemahaman akan dampaknya. Rule yang dihasilkan dapat dikaji ulang oleh pakar dan bila diperlukan bisa dimodifikasi. 7. Keuntungan besar dari induksi rule adalah meningkatkan proses pemikiran dari sang pakar. Kesulitan dalam implementasi. Beberapa program induksi yang dapat menghasilkan rule mungkin tidak mudah bagi orang untuk memahaminya. Disebabkan cara program mengklasifikasi atribut, masalah, dan propertinya mungkin tidak sesuai dengan cara manusia melakukan hal itu. 2. Program induksi rule tidak memilih atribut. Sang pakar tetap harus memilih atribut mana yang signifikan, misal faktor penting untuk menyetujui pinjaman. Ketiga, proses pencarian dalam induksi rule berdasarkan algoritma khusus yang menghasilkan pohon keputusan yang efisien, yang mengurangi jumlah pertanyaan yang harus ditanyakan sebelum suatu kesimpulan dapat dicapai. 4. Metode ini baik hanya untuk rule based. Masalah berjenis klasifikasi khususnya pada jenis ya atau tidak. Kelima, jumlah atribut harus cukup kecil. Jika lebih dari 15 mungkin diperlukan mainframe. Saat ini perkembangan hardware dan software yang meningkat jauh dapat mengatasi permasalahan jumlah atribut. Selanjutnya, case-based reasoning. Pendekatan pembangunan sistem pakar dapat mengakses pengalaman penyelesaian masalah untuk memperkirakan solusi dalam penyelesaian masalah di masa depan.
Koleksi dari kasus-kasus historis dan penelitiannya membentuk knowledge base. Pembagian keputusan memanggil kembali kasus-kasus sebelumnya yang mungkin identik dengan kasus baru. Walaupun dalam banyak hal tidak bisa identik, kasus-kasus sebelumnya mungkin menunjukkan sedikit kemiripan dengan kasus baru. Tetapi walaupun sedikit, hal itu tetap saja berguna. Akuisisi knowledge sangat mudah dilakukan karena data historis berada dalam file dan hanya memerlukan sedikit verifikasi dari pakar. Komputasi saraf. Data historis digunakan untuk menurunkan solusi ke dalam masalah yang baru. Bekerja dalam domain yang cukup sempit menggunakan pendekatan pengenalan pola. Diperlukan sejumlah besar kasus-kasus historis. Akuisisi pengetahuan menjadi sederhana karena kasus-kasus historis dan penyelesaiannya biasanya tersedia dalam page perusahaan. Pakar berperan hanya selama validasi dan verifikasi. Bagaimana memilih metode yang sesuai? Mencapai tujuan dari sistem akuisisi pengetahuan yang ideal. Yang pertama, mengarahkan interaksi dengan pakar tanpa inversi. Knowledge engineer dapat diaplikasikan untuk domain masalah yang tidak terbatas atau paling tidak banyak kelas. Kemampuan tutorial untuk menghasilkan kebutuhan akan pelajaran awal bagi sang pakar. Kemampuan untuk menganalisis pekerjaan yang sedang berlangsung untuk mendeteksi ketidakkonsistenan dan kesenjangan dalam pengetahuan. Kemampuan untuk menghubungkan bermacam sumber pengetahuan antara manusia, misal percakapan biasa yang membuat pengguna sistem terasa nyaman dan menarik. Kemampuan dalam antarmuka secara mudah dengan berbagai tool, sistem pakar yang berbeda dan sesuai dengan domain perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.